Dan kalaulah Muhammad, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu membuat-buat perkataan atas nama Allah, walaupun itu hanya sebagai perkataan saja, la akhadna minhu bil yamin, pasti Allah akan adab dia dengan tangan kananku. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bila mana Rasulullah bikin ucapan semau dia tanpa itu bukan wahyu dari Allah, pasti Allah akan mengadab dia dengan benar, dengan tangan kanan untuk menunjukkan bahwa adabnya pedih dengan kekuatan yang penuh. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagai manusia kita diperintahkan untuk meyakini apa yang Allah sampaikan kepada kita, yakni wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada manusia ini, yang disebut dengan Al-Quran. Sebagai manusia, terutama seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin mempelajari Al-Quran tentunya juga harus mempercayai dengan adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin Allah menurunkan Al-Quran tanpa perantara. Supaya manusia ini paham, tentunya Allah kirim seorang Rasul. Jadi kita juga selain mempercayai Tuhan kita, yakni Allah Subhanahu wa taala pemelihara semesta alam, kita harus mempercayai utusannya, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai ada orang yang hanya mempercayai Al-Quran tapi tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya mempelajari Al-Quran tapi tidak mau mempelajari Al-Hadis, sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam salah satu ayat disebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbicara dari hawa nafsu beliau, melainkan semua yang beliau ucapkan, yang beliau sampaikan, semuanya adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan dari hawa nafsu beliau. Ayat ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perkataan beliau itu tidak keluar dari hawa nafsu beliau atau kemauan beliau sendiri, tidak mungkin, melainkan berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pokoknya yang beliau ucapkan itu ada dua hal. Yang pertama adalah yang beliau baca itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an. Dan yang kedua adalah perkataan beliau yang sifatnya beda dengan Al-Quran, dan tentunya itu juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yakni yang dimaksud dengan ilmu hadis, yang dimaksud dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan ayat-ayat ini kita tahu bahwa Rasulullah itu tidak menambah, tidak mengurangi, tidak membuat kepalsuan atau kebohongan dengan Al-Quran ini, dengan sabda beliau juga. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menunjukkan
bahwa Rasulullah benar-benar tidak nambah, tidak mengurangi, dan tidak membuat kepalsuan dari Al-Quran, tidak bohong dengan apa yang disampaikan. Di dalam salah satu ayat yang disebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat ke-44 sampai 48 disebutkan di sana, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, dan kalaulah Muhammad, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membuat-buat perkataan atas nama Allah, walaupun itu hanya sebagai perkataan saja, la akhadna minhu bil yamin, pasti Allah akan adab dia dengan tangan kananku. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bila mana Rasulullah bikin ucapan semau dia tanpa itu bukan wahyu dari Allah, pasti Allah akan mengadab dia dengan benar, dengan tangan kanan untuk menunjukkan bahwa adabnya pedih dengan kekuatan yang penuh. Tsumma laqata'na minhu alwadin, kemudian niscaya kami putuskan urat jantungnya. Jadi tidak cuma diadab, bahkan jantungnya langsung diputus oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana Rasulullah bikin dalam apa yang disampaikan oleh beliau. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, dan tidak ada dari kalian yang bisa menghindarkan adab ini dari Rasulullah SAW kalau memang Rasulullah menyampaikan sesuai hawa nafsunya. Wa innahu latadzkiratun lil muttaqin, dan sesungguhnya Al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ayat ini jelas, ayat ini menunjukkan bahwa bila mana Rasulullah bikin, bila mana Rasulullah menyampaikan Al-Quran tidak sesuai yang dikehendaki oleh Allah, pasti Rasulullah akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti Rasulullah jantungnya langsung diputus, meninggal seketika. Tapi faktanya di dalam sejarah Rasulullah tidak pernah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala karena hal-hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yakni Al-Quran, begitu pula ucapan-ucapan beliau berkaitan dengan hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari hawa nafsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dari bisikan-bisikan orang-orang lain. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita percayai, kita yakini, kita pelajari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita mempelajarinya, tinggal kita menjalankannya, dan kita menyampaikan kepada orang lain. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.